penelitian dari Pyrophyta. Pyrophyta atau dikenal juga sebagai alga api atau Dinoflagellata merupakan alga mikroskopis bersel satu yang tergolong eukariotik. Organisme ini hidup di berbagai jenis perairan, baik laut maupun air tawar, dan sebagian besar mampu melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Ciri paling khas dari Pyrophyta adalah kemampuannya menghasilkan cahaya sendiri melalui proses bioluminesensi yang sering terlihat pada malam hari di laut. Selain berperan sebagai produsen planktonik penting dalam rantai makanan, beberapa spesies juga berfungsi sebagai indikator kualitas air dan dimanfaatkan dalam penelitian bioluminesensi. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri umum dari Pyrophyta. Yang pertama yaitu sel bersifat eukariotik dan umumnya uniseluler, meskipun ada yang membentuk koloni. Yang kedua yaitu dinding sel tersusun dari selulosa dengan plat keras atau TC yang berpola khas. Yang ketiga yaitu memiliki dua flagela tidak sejajar, satu melingkari tubuh alur transversal untuk berputar, dan satu memanjang ke belakang alur longitudinal untuk bergerak maju. Dan yang keempat, mengandung pigmen fotosintetik seperti klorofil A, klorofil C, karoten, dan peridinin yang memberi warna kuning kecoklatan atau hijau keemasan. Selanjutnya, ciri umum pada Pyrophyta yang kelima yaitu banyak spesies mampu bercahaya atau bioluminesensi sebagai mekanisme pertahanan atau komunikasi. Lalu yang keenam itu ada reproduksi, yaitu aseksual melalui pembelahan biner dan juga seksual melalui gametogami atau konjungsi untuk variasi genetik. Selanjutnya yang ketujuh itu hidup sebagai planktonik, mengapung di air laut atau air tawar, lalu sebagian juga bersifat parasit. Yang kedelapan, beberapa spesies juga menghasilkan toksin penyebab red tide atau pasang merah yang berbahaya bagi ikan dan manusia. Lalu selanjutnya klasifikasi tentang Pyrophyta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kingdom Protista, yaitu tepatnya dari divisi Pyrophyta yang termasuk dalam kelas Dinophyceae. Pyrophyta juga dikenal sebagai alga berflagela 2 yang dapat hidup di laut maupun di air tawar. Sebagian besar bersifat fotosintetik, tetapi ada juga yang heterotrof. Ciri khasnya yaitu beberapa spesies mampu menghasilkan cahaya atau bioluminesensi dan sebagian lainnya dapat menyebabkan fenomena red tide atau pasang merah. Selanjutnya dari kelas Dinophyceae ini terdapat beberapa ordo penting, yaitu yang pertama ordo Noctilucales, contohnya Nocticula scintillas. Spesies ini hidup di laut dan dikenal karena kemampuannya menghasilkan cahaya di malam hari, sehingga laut tampak berpendar biru. Yang kedua yaitu ordo Peridiniales, contohnya Peridinium sp. Hidupnya itu di air tawar dan bersifat fotosintetik. Tubuhnya dilapisi pelat selulosa yang kaku untuk melindungi diri dari lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga ada ordo Goniucales, contohnya Ceratium sp, ditemukan di laut, memiliki bentuk tubuh seperti tanduk yang berfungsi membantu mengapung di perairan. Lalu yang keempat ordo Gymnodiniales, contohnya Gymnodinium sp, hidup di laut dan dikenal karena dapat menyebabkan red tide atau ledakan alga merah. Beberapa jenisnya menghasilkan toksin saksitoksin yang berbahaya bagi ikan dan manusia. Jadi, secara umum, anggota Pyrophyta ini memiliki peran penting di perairan, baik sebagai produsen primer maupun sebagai penyebab gangguan ekosistem laut. Contoh spesies dan ciri khususnya. Yang pertama yaitu Noctiluca scintillas. Dia itu bersel satu tunggal besar dan heterotropik, menghasilkan cahaya biru melalui bioluminesensi, hidup di laut, tampak bercahaya di malam hari, kadang memangsa plankton lain dan tidak selalu fotosintetik. Terus yang kedua ada Goniaulax sp, menghasilkan racun saksitoksin penyebab red tide, dapat membunuh ikan dan mencemari kerang. Terus hidup plankton di laut dan berperan sebagai predator mikro. Ada selanjutnya ada Ceratium sp. Nah, tubuhnya merupai tanduk dengan duri yang panjang, terus hidup di laut sebagai fitoplankton penting, berfungsi sebagai indikator kesehatan ekosistem laut. Selanjutnya yaitu Peridium sp. Nah, dia itu hidup di air tawar dengan pelat selulosa keras,
bersifat fotosintetik dan menjadi produsen primer, dapat membantu koloni di permukaan air. Selanjutnya yaitu peranan piropita. Yang pertama itu peranan menguntungkan. Jadi piropita itu produsen primer di ekosistem air laut dan air tawar. Terus menghasilkan oksigen juga karena dia itu berfotosintesis. Terus digunakan dalam penelitian bioluminesensi, bioindikator, dan toksikologi. Terus ada sumber bahan bioaktif untuk riset farmasi dan bioteknologi. Selanjutnya yaitu ada peranan merugikan. Nah, peranan merugikan itu dia itu menyebabkan retida beracun yang mematikan. Nah, retida itu apa? Retida itu ada kayak ledakan gitu. Nah, nanti ledakannya itu menghasilkan gas beracun. Nah, selanjutnya itu ada racun seperti sitoksin dapat mencemari kerang dan berbahaya bagi manusia. Terus pertumbuhan berlebihan memicu eutrofikasi, menurunkan oksigen terlarut, dan merusak keseimbangan ekosistem. Untuk kesimpulannya, jadi piropita merupakan alga bersel satu yang unik karena kemampuannya bercahaya atau bioluminesensi. Organisme ini memiliki dual flagella dan dinding sel keras berupa tricha. Sebagian besar hidup sebagai planktonik, bersifat fotosintetik maupun heterotrof, serta berperan penting dalam rantai makanan perairan. Namun beberapa spesies menghasilkan toksin berbahaya penyebab red tide, sehingga penting dalam pengawasan ekosistem laut. Dengan demikian, piropita memiliki nilai ekologis tinggi sekaligus potensi risiko bagi manusia dan biota laut.